على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين وادمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas tentang da'awat atau doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada hadis 3553. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. An Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala, barang siapa yang mengucapkan 10 marratin 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah sendiri, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, hanya baginya segala kerajaan dan hanya baginya segala pujian. Yuhyi wa yumiit, dia menghidupkan dan dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia itu atas segala sesuatu maha kuasa. Maka fadilahnya apa? Kanat lahu, adalah bagi dia kalimat tadi itulah sebanding dengan arba' riqabin, 4 budak, memerdekakan 4 budak, min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Keturunan Nabi Ismail maksudnya orang Arab, Pak. Dan budak Arab itu lebih mahal daripada budak non Arab. Artinya pahalanya sangat besar. Satu budak Arab harganya bisa sekitar 1 miliar. Nah, kalau 1 miliar berarti arba' riqab 4M. Bisakah kita keluarkan duit 4M setiap hari? Nggak bisa, Pak. Mana ada duit sebanyak itu? Mata kita melihat 1M mungkin belum pernah, ya kan? Atau rata-rata kita belum pernah. Nah, maka ini wirid seperti ini fadilahnya sangat-sangat besar, dibaca 10 kali. Nah, di sini tidak disebutkan membacanya itu kapan. Dalam hadis yang lain, wirid ini dibacanya setelah salat maghrib, ala ithri al-maghrib, dibaca setelah salat maghrib. Juga dalam Tirmidzi, Pak, nomor 3534. Kalau ini tadi kan 3553. Nah, jadi hadis ini sudah lewat pada hadis yang sebelumnya, tapi dikatakan yaitu membacanya adalah setelah salat maghrib. Man qala, barang siapa mengucapkan, nah ini wirid tadi, ala ithril maghrib, setelah salat maghrib, bacanya 10 kali. Maka fadilahnya yang pertama, Allah kirim maslahatan, malaikat yang bersenjata. Jadi malaikatnya bukan malaikat biasa, Pak, pakai senjata semuanya lengkap, menjaganya dari setan sampai pagi hari. Yang kedua, Allah mencatat baginya 10 pahala yang mewajibkan masuk surga, memastikan masuk surga. Yang ketiga, Allah hapus darinya 10 dosa yang menghancurkan atau yang menyebabkan masuk neraka. Dan yang keempat, bahwa wirid itu sebanding dengan 10 budak yang beriman. Nah, di sini disebutkan 10 budak, sementara tadi 4 budak, tidak bertentangan. Kenapa? Karena yang di sini cuma disebut 10 budak, tidak ada kata-kata Arab. Nah, kalau yang tadi 4 budak Arab. Jadi kalau mau dikompromikan antara 2 hadis tadi, 4 budak Arab itu senilai dengan 10 budak non Arab. Nah, makanya saya katakan tadi 1 budak Arab itu bisa nilainya sampai 1 miliar. Karena dalam satu hadis kita temukan ada seseorang ingin memerdekakan budaknya, padahal dia tidak punya uang. Akhirnya dimarahi oleh Nabi, kamu itu nggak punya uang, malah budakmu kamu merdekakan. Kamu jual budakmu supaya kamu bisa melunasi utang. Akhirnya oleh Nabi dijual, Pak, dilelang. Siapa yang mau beli budak ini? Ternyata laku dengan harga 800 dirham. 800 dirham itu kalau dinilai dinar 80 dinar. Sekarang 1 dinar sekitar 10 juta. Nah, berarti 80 dinar sama dengan 800 juta, hampir 1 miliar. Itu budak biasa. Nah, maka kalau budak Arab bisa sampai nilainya 1 miliar tadi.
Karena itu mumpung ini kita habis maghrib, mari kita baca bersama-sama 10 kali Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang tadi sudah membaca nggak apa-apa Pak, karena 10 itu bukan maksimal ya. Artinya membaca lebih banyak juga nggak ada masalah. Maka ini hanya untuk mengajarkan yang belum terbiasa membaca. Yang sudah terbiasa silahkan dilanjutkan, yang belum terbiasa bisa dilazimkan mulai malam ini sampai besok-besok. Berikutnya bab baru 3554. Ini ada rawi bernama Kinanah, bekas budaknya Sofiyah istri Nabi. Dan ini Kinanah ini seorang perawi yang dhaif. Maka hadis ini sanadnya dhaif. Sofiyah mengatakan telah masuk kepada saya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara di hadapan saya ada 4,000 nawatin, 4.000 biji kurma. Jadi caranya Sofiyah wirid itu mengumpulkan 4.000 biji Pak. Jadi wiridnya setiap hari 4.000 kali. Kalau belum selesai jadikan ditumpuk ini ya, kemudian dipindah sini ya, 1, 2, 3. Kalau belum selesai 4.000, nah berarti belum tugas wiridnya belum selesai. Sofiyah istri Nabi ahli wirid. Usabbihu biha, saya bertasbih dengan biji tadi. Maka Nabi bersabda, laqad sabbahti, Anda sudah bertasbih bihadhihi, dengan biji-biji ini. Ala u'allimuki, mau enggak saya ajari kepada kamu bi aktsar mimma sabbahti, dengan wirid yang lebih banyak daripada tasbihmu ini. Maka saya mengatakan, iya, tolong ajari saya. Nah ini untungnya kalau menikah dengan ulama Pak, setiap hari tambah ilmu, tambah amal. Demikian juga supaya kita bertambah ilmu tidak harus seperti itu, tapi menghadiri pengajian seperti ini, tambah ilmu, tambah amal. Faqala, lalu dia mengatakan, lalu beliau bersabda, quli, ucapkanlah wahai Sofiyah, subhanallahi adada khalqi, subhanallah maha suci Allah, adada khalqi, sejumlah makhluknya. Artinya saya mengucapkan subhanallah yang jumlahnya seperti makhluknya Allah. Nah makhluknya Allah jumlahnya berapa? Gak ada yang tahu. Karena kita disuruh menghitung manusia saja, gak tahu Pak jumlahnya berapa. Padahal makhluknya Allah tidak hanya manusia. Nah seperti ini diajarkan oleh Nabi, maka seperti ini boleh kita wiridkan ya. Tapi jangan diganti Pak. Misalnya diganti subhanallah 1 triliun, nah gak bisa. Meskipun kita ngomong 1 triliun, tetap nilainya 1. Kenapa? Karena wirid seperti gak pernah diajarkan Nabi. Jadi masalah wirid, masalah ibadah ini harus tauqif, harus sesuai sabda Nabi, harus sesuai ajaran Nabi SAW. Nggak bisa kita nalar ya. Sejumlah makhluk.
itu kan berarti jumlahnya banyak. Nah, saya membuat jumlah yang lain 1 triliun atau 5.000 triliun, enggak bisa. Itu bukan wirid yang diajarkan Nabi. Kemudian hadis ini karena sanadnya dhaif, maka kita lanjutkan hadis berikutnya yang sanadnya sahih, yang isinya mirip. Hanya bedanya kalau yang tadi adalah istri Nabi bernama Sofiyah, sekarang adalah istri Nabi bernama Juwairiyah. Nah, ini yang sahih, yang Juwairiyah. Dari Juwairiyah bintil Harith, istri Nabi juga, bahwasanya Nabi SAW melewati kepada Juwairiyah sementara dia berada di masjidnya. Masjidnya itu maksudnya tempat sholat yang ada di dalam rumah. Jadi setiap rumah itu sunnahnya ada satu tempat yang kita khususkan untuk sholat. Maka ini tolong dijadikan kebiasaan kita kalau masuk rumah ya sholat sunnah. Nah, sholat sunnahnya di mana? Di satu tempat yang sudah dibiasakan untuk sholat sunnah di situ. Nggak usah dibuat bangunan, nggak usah. Rumah-rumah kita kan kecil, Pak. Kalau yang rumahnya gede seperti Mbah Segaf yang Syiah di situ itu, nah itu memang dalam rumahnya itu ada musola gitu, Pak. Karena saya pernah masuk rumahnya Mbah Segaf yang Syiah itu ya. Tapi saya bukan untuk ngaji loh, Pak. Saya cuma untuk kenalan saja. Apa kita orang Syiah pora gitu. Ternyata memang terbukti beliau itu orang Syiah. Nah, tapi rumahnya besar, lebar, kemudian di situ ada musolanya. Nah, kalau memang orang kaya begitu silahkan dibuat satu bangunan khusus untuk sholat. Itu satu sunnah Nabi yang sudah hilang. Karena dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari mengatakan babu al-masajid fil buyut. Bab masjid-masjid dalam rumah kita masing-masing. Nah, yang dimaksud masjid adalah tadi area yang khusus digunakan untuk sholat. Rasulullah juga nggak bangun, Pak, karena rumah Nabi kan kecil sekali, cuma 2 pelong, 1 pelong untuk tidur namanya baitun, 1 pelong lagi untuk kamar orang tamu itu namanya hujratun, nggak ada atapnya, karena di Arab jarang hujan kan. Nah, maka Nabi tidak membuat rumah khusus, tetapi ada satu area di mana di pojok itu beliau senantiasa salat sunnah. Nah itu tolong dibiasakan ya, paling gampang ya kita gelar sajadah, udah di situ tempat salat kita. Thumma marra Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi melewati kepada Juwairiyah tadi qariban min nisfin nahar, mendekati separuh siang. Separuh siang itu ya zuhur, Pak. Jadi wiridnya lama sekali. Dari subuh gitu, wirid terus sampai mendekati separuh siang. Nah, anggaplah jam 11. Wirid lama sekali. Nah, istri-istri Nabi orang-orang salihah begini, Pak. Maka Nabi bertanya kepada Juwairiyah, "Mazilti, kamu masih ala halihi, dalam kondisimu wirid kayak tadi?" Maka dia mengatakan, "Iya." Maka Rasulullah bersabda, "Ala u'allimuki, mau tidak saya ajari kamu kalimatin, beberapa kalimat, taqulinaha, yang kamu mengucapkannya, subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi adada khalqihi." Sama dengan tadi tapi diulangi 3 kali. Dan ini wiridnya ada 4, Pak. Ini yang pertama ini. Kemudian yang kedua, subhanallah, maha suci Allah, ridha nafsi. Saya ulang-ulang tasbihnya ini sampai Allah ridho. Jadi tasbih yang menyebabkan sampai Allah ridho. Padahal ridho Allah itu perkara yang terbesar. Wa ridwanu minallahi akbar. Enggak ada sesuatu yang lebih besar daripada ridho Allah. Diulang juga 3 kali. Kemudian yang ketiga adalah subhanallahi, maha suci Allah, zinata arsyih, seberat timbangan singgasananya Allah. Padahal singgasananya Allah itu tidak ada yang tahu berapa timbangannya selain Allah. Malaikat saja ketika diperintah oleh Allah, ini arsku, singgasanaku tolong dipikul, langsung semuanya mengatakan, Pak, bagaimana mungkin kami bisa mikul segede itu singgasanamu dan di atasnya ada keagunganmu, kita nggak mampu. Jadi cuma melihat saja sudah merasakan, nggak mungkin bisa. Maka Allah kasih solusi. Caranya gini, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Nah, begitu mereka mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, maka 8 malaikat bisa mikul singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an tentang mikul singgasana itu. Wa yahmilu 'arsya rabbika yauma idzin tsamaniyah. Surat apa, Pak? Surat Al-Haqqah ayat 17. Dan memikul singgasana pemeliharamu di atas mereka pada hari itu ada 8 malaikat. Perlu 8, Pak. Padahal malaikat kan gede-gede, kakinya di bumi, kepalanya sundul langit, itu malaikat. Tapi untuk memikul singgasana Allah tidak cukup 1 orang, perlu 8. Nah, ini menunjukkan besarnya singgasana Allah. Maka kita tasbih yang tasbihnya itu seberat singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat,
Subhanallahi midada kalimati, maha suci Allah. Midada di sini dulu saya artikan tinta, salah ternyata Pak. Memang midad dalam bahasa Arab bisa berarti tinta, tapi di sini oleh para ulama diartikan bukan tinta. Midada semisal jumlah kalimatihi, kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah maksudnya ilmunya Allah. Nah, berapa jumlah ilmunya Allah? Enggak terbatas. Allah kan maha tahu. Karena Allah maha tahu berarti ilmunya tidak terbatas. Kalau ilmu kita itu terbatas Pak. Coba panjenengan tanya saya hadis mungkin bisa jawab, tanya tafsir mungkin bisa jawab. Tapi kalau ditanya ilmu falak, wah saya nol saya. Nggak bisa jawab saya. Ilmu falak nggak paham. Nah, ilmu kita manusia terbatas. Nah, ilmu Allah tidak terbatas. Maka ini maksudnya sejumlah yang sangat banyak, sejumlah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diulang juga 3 kali. Jadi ringkasnya 4 wirid diulang 3 kali, pahalanya lebih besar daripada wirid habis subuh sampai menjelang tengah siang. Dari subuh anggaplah jam 5 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 jam. 4 kalimat diulang 3 kali, pahalanya lebih besar daripada wirid 6 jam. Kok bisa? Kan seperti enggak nalar Pak. Jangan dipakai nalar Pak. Karena masalah pahala itu masalah gaib, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, pada surat Al-Qasas ayat 68. Pemeliharamu itu menciptakan apapun yang dia kehendaki, kemudian memilih ciptaannya dikasih kelebihan. Maka 4 wirid ini tadi dikasih kelebihan oleh Allah. Engkau baca 3 kali saja, maka pahalanya seperti wirid 6 jam atau 5 jam. Mari kita baca bersama-sama. Subhanallahi adada khalqih, Subhanallahi adada khalqih, Subhanallahi adada khalqih, Subhanallahi ridha nafsih, Subhanallahi ridha nafsih, Subhanallahi ridha nafsi, Subhanallahi zinata arshi, Subhanallahi zinata arshi, Subhanallahi zinata arshi, Subhanallahi midada kalimati, Subhanallahi midada kalimati, Subhanallahi midada kalimati. Dalam Al-Quran ada kata-kata midad, yaitu pada surat Al-Kahfi, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Nah, di sini midadan yang masyhur artinya ya tinta, atau al-qalamu yustamaddu minhul kitab. Jadi gambarnya gini, lautan kan air Pak. Nah, isinya tinta untuk menulis ilmu Allah. Maka tintanya habis padahal isinya lautan seluruh bumi, ilmunya Allah masih tersisa. Kemudian kalau ditambah 7 laut lagi, sab'atu abhur gitu. Nah, itu tidak akan habis kalam Allah. Surat Luqman ayat 27. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, semua pohon dibuat jadi pena. Pena kan dari kayu kan. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Nah, sementara laut jadi tintanya untuk menulis kalam Allah. Ditambah 7 laut yang lain. Ma nafidat kalimatullah. Ilmu Allah enggak akan habis. Ilmu Allah sangat luas sekali. Karena itu yang pengen ilmunya luas, pelajari Quran Pak. Quran itu isinya ilmu Allah. Maka orang sampai bodoh, kemudian gelarnya profesor, doktor, macam-macam panjang sekali, tapi nggak paham Quran, itu ilmunya dikit. Ilmunya sangat apa? Sedikit. Ilmunya Allah aja yang nggak punya, itu Al-Quran. Quran adalah ilmu yang paling mulia. Nah, wirid ini meskipun dibaca pagi hari waktu itu, tapi ini tidak khusus pagi hari Pak. Kita mau baca sore hari nggak ada masalah. Kalau normalnya kita kan seringkali punya wirid pagi sama punya wirid sore kan. Nah, jadi kita baca pagi hari sama sore hari minimalnya. Ya. Tapi diulang terus-terus nggak ada masalah, tidak harus waktunya tertentu. Kalimatnya beda.
Kalimatnya gimana yang belum marfu'ah? Hmm. Hmm. Digabung berarti ya. Ya, jadi satu kalimat kemudian diulang ya. Nah, itu yang gabungan seperti itu ada di dalam Sahih Muslim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Digabung kemudian 3 kali. Nah, apakah boleh seperti ini? Boleh ya, karena ada 2 riwayat ya. Riwayatnya Sahih Muslim digabung, kalau riwayatnya Tirmidzi tadi dipisah-pisahkan sehingga satu kalimat diulang 3 kali. Ini mirip dengan tasbih setelah salat, Pak. Tasbih setelah salat kan subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbir 33. Nah, sebagian riwayat menyebutnya gini, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, itu dianggap satu ya. Diulangi sampai 33. Sama saja sebenarnya ya. Tapi malah sebagian ulama ada mengatakan enggak begitu caranya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, diulang sampai totalnya ini 33. Berarti masing diulang 11 kali. 11 kali 3 33. Ada yang bilang begitu. Tapi saya enggak cocok yang cara penghitung begitu. Nah, karena yang lainnya adalah 33 ya, berarti normalnya diulang sampai 33. Nah, maka apa yang di Bulughul Maram tadi ngambilnya dari Sahih Muslim ya, tidak ada masalah untuk melazimi yang di Bulughul Maram, sebagaimana tidak ada masalah kita melazimi yang ada di Sunan Tirmidzi. Kalau menurut saya bagusnya diselang-seling, kadang yang langsung gabung, kadang yang dipisah, ini supaya kita ingat ada 2 riwayat. Berikutnya 3556 dari Salman Al-Farisi. Farisi itu berarti orang Persia, Pak. Jadi sahabat Nabi tidak semuanya orang Arab, Pak. Ada orang Persia, Salman Al-Farisi, ada orang Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Sehingga para sahabat Nabi aneka ragam, ada yang Arab, ada non-Arab. Nah, uniknya meskipun semuanya aneka ragam, tapi ketika salat mereka tidak ada yang pakai bahasa Persia, tidak ada yang pakai bahasa Romawi. Makanya menurut guru saya, tidak boleh kita salat berdoa dengan bahasa non-Arab. Karena sama sekali tidak ada riwayat sahabat Nabi orang Persia doa pakai bahasa Persia. Jadi gimana kalau doa? Ya, doa pakai bahasa Arab. Tapi memang sebagian kecil ulama membolehkan doa-doa yang kita inginkan dalam sholat ketika sujud misalnya, nah itu boleh ditambahkan dengan bahasa non-Arab bagi yang tidak bisa. Berikutnya dari Nabi SAW, dia mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah itu hayyun, maha malu. Jadi malu itu sifat yang baik, Pak. Allah saja maha malu. Nah, malunya Allah bagaimana? Dijelaskan di sini. Karimun, maha dermawan. Yastahyi, Allah malu idza rafa'a, apabila mengangkat ar-rajulu, seseorang, ilaihi, kepada Allah, yadaihi, kedua telapak tangannya, yaitu doa. Allah malu ayyaruddahuma, bahwa Allah kembalikan kedua telapak tangan tadi sifron, kosong atau nol, khaibataini, yang tidak mendapatkan apa-apa. Khaibata ini saya nggak tahu terjemahnya untuk bahasa Indonesia dengan satu kata itu, saya nggak tahu, Pak. Kalau bahasa Jawa ada khaibata ini ngaplu. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia nggak paham ngaplu itu gimana untuk dibuat satu kata itu gimana? Nah, tadi saya artikan apa? Tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa. 4 kata, Pak. Nah, kalau diterjemahkan bahasa Jawa enak, ngaplu. Ngaplu itu maksudnya apa? Hirman. Hirman itu tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita ingin sesuatu tapi akhirnya gagal nggak mendapatkan, itu namanya khaibah. Maka ringkasnya hadis ini menunjukkan kalau kita berdoa angkat tangan sehingga doanya lebih mustajab daripada tidak angkat tangan. Nah, ini hadisnya umum, Pak. Makanya sebagian ulama berpendapat doa dengan angkat tangan itu kapanpun secara umum boleh, termasuk habis sholat. Maka habis sholat angkat tangan, nggak ada masalah. Memang ada yang mengatakan itu nggak pernah ada riwayat Nabi angkat tangan. Betul, nggak ada riwayat Nabi angkat tangan. Tetapi Nabi bersabda seperti ini. Sehingga kalau ada ulama lain yang membolehkan angkat tangan setelah salat, nggak usah dilarang. Kamu tidak mau angkat silahkan, kamu nggak mau doa silahkan. Tapi yang doa dan mengangkat ini dalilnya, dalil umum ya. Dan boleh kita berdalil dengan dalil umum seperti ini. Ini dalilnya para ulama yang membolehkan angkat tangan berdoa pada saat kita selesai sholat itu. Kemudian mengangkat tangannya ini ada 3 macam, Pak.
Apabila istighfar maka cukup satu jari. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak mengangkat juga nggak apa-apa. Misalnya khatib naik mimbar, kemudian turun dari mimbar, biasanya astaghfirullahaladzim li wa lakum. Nah, itu pakai satu jari. Kalau doa biasa itu angkat tangan sejajar dada seperti ini. Kalau doa istisqa, nah itu diangkat sampai tinggi-tinggi, sampai saking tingginya, maka ini apa? Jadi balik begini. Karena sampai sangat tingginya, dan itu semuanya ada kita temukan dalam hadis. Wal ibtihalu dalam Sunan Abu Dawud. Kata Ibnu Abbas, bukan sabda Nabi. Ibnu Abbas mengatakan, al-mas'alah, doa minta biasa, itu engkau mengangkat kedua telapak tanganmu hadwa mangkibaika, sejajar mangkib pundak. Nah, segini atau sejajar dada. Au nahwahuma, atau sekitar itulah, ya, naik dikit atau turun dikit, ya sekitar itu. Adapun istighfar, engkau berisyarat dengan satu jari. Nah, satu jari biasanya jari telunjuk, Pak. Jangan diganti jempol atau begini, ya. Enggak ada riwayatnya begitu, ya. Pakai jari telunjuk aja. Adapun ibtihal, doa sungguh-sungguh, contohnya istisqa tadi, engkau mengangkat kedua telapak tanganmu semuanya sampai tinggi-tinggi, sampai ininya tadi terbalik tadi ke atas tadi. Nah, ini adalah perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini bisa kita terapkan dalam rangka kita menerapkan hadis mengangkat tangan ini. Jadi kalau doa normal jangan tinggi-tinggi ngangkatnya, malah tidak sesuai sunnah. Demikian juga ketika khutbah Jumat, nah itu lebih seringnya Nabi hanya menggunakan satu jari saja di dalam berdoanya itu. Berikutnya 57. Dari Qaq'. Saya itu sebenarnya untuk nama-nama yang unik ini saya pengen tahu, Pak. Jani artinya apa toh ya? Enak uang jenis Qaq' artinya apa Pak? Ada yang tahu, Pak? Qaq' itu artinya apa? Kok ngono no pripun iki. Al-Qaq'. Coba saya cari sebentar di kamus. Al-Qaq', ada ini, Pak. Man idza masya, adalah orang yang apabila dia berjalan, sumi'a lima fasili rijlaihi sautun, maka bersuara apa itu? Ruas-ruas dari jari-jari kakinya. Wa sautus silah, suara gemerincing pedang, itu juga disebut qaq'. Wal humman nafid, dan juga demam yang nafid. Nafid itu adalah allati yahdutsu fiha nafdun aw istikaku asnan, yang sampai menyebabkan gigi ini jadi gemeretak saking apa? Saking demamnya. Wa tamrul yabis, kurma kering juga disebut qaq'. At-tariq la yuslat illa bimasyaqqah, jalan yang terjal, itu juga artinya qaq'. Nah, ternyata qaq' itu namanya banyak, Pak. Saya baru tahu hari ini, Pak. Karena dulu-dulu ketika membaca hadis gini, nama-namanya nggak pernah dibahas oleh guru saya. Karena memang nama itu biasanya tidak diartikan. Tapi unik juga ini nama satu kata, tapi artinya apa? Sangat banyak. Nah, yang mau pakai nama ini silakan, Pak. Yang mau lahir bayinya dipakai nama Qaq'. Nah, jadi kelihatan unik namanya ini. Qaq'. Beribut. Nah, kalau dikhawatirkan dipelesetkan pokok-pokok, nggak usah aja, nggak usah. Pokoknya nama-nama yang kita khawatir dipelesetkan nggak usah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki dia biasa berdoa dengan kedua jarinya. Kedua jarinya maksudnya gimana? Yaitu ketika at-tahiyat begini, Pak. At-tahiyatu lillah, kanan kiri semuanya ngacung. Ada yang menafsirkan bukan gitu, tapi maksudnya gini, at-tahiyatu lillah, dua jari. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahid satukan. Nah, berarti doa tahiyat dengan satu jari telunjuk. Nah, maka satu jari telunjuk ini bisa untuk dua berarti ya. Satu untuk istighfar tadi, dan yang kedua adalah untuk doa tahiyat. Kemudian dijelaskan oleh Imam Tirmidzi, maksud hadis ini apabila seseorang mengisyaratkan dengan kedua jarinya di dalam doa pada saat syahadah, yaitu pada saat apa? Asyhadu an la ilaha illallah, maka dia tidak sepantasnya untuk berisyarat dengan satu jari. Dan kata-kata ini inda syahadah, ketika syahadah, ini secara zahirnya menunjukkan bahwa mazhabnya Imam Tirmidzi, at-tahiyat itu mengacungnya ini bukan dari awal, tapi pas asyhadu an la ilaha illallah, sama dengan mazhab Syafi'i.
Memang ada yang mengatakan Imam Tirmidzi madhabnya madhab Syafi'i. Sebenarnya beliau bukan madhabnya madhab Syafi'i. Mungkin banyak kesamaan dengan Imam Syafi'i, tapi madhab beliau bukan madhab Syafi'i. Ulama-ulama hadis itu madhabnya ya ahli hadis. Jadi mereka apa yang dikatakan hadis sahih itu yang kita pakai gitu. Nah, cuma di sini beliau mengatakan indah syahadah, ya, menunjukkan bahwa secara zahir menunjukkan bahwa beliau memahami bahwa isyarat ini pas waktu syahadah. Tapi ada juga ulama yang memahami isyarat ini sejak awal tahiyat. Dalam hadis dikatakan idza jalasa asyara. Kalau Nabi duduk dalam salat beliau berisyarat. Nah, berarti mulai awal duduk sudah berisyarat. Dan itu sudah saya lakukan sejak kecil dulu, Pak. Sehingga saya untuk mengubah ini ngacungnya pas syahadah itu malah susah saya. Udah terbiasa bertahun-tahun begitu. Ya sok-sok nggih pomo kelingan aku tak nganggo mazhab Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak ada masalah. Ini semuanya apa? Ada riwayatnya. Jadi bukan sesuatu yang bid'ah, bukan. Kalau dianggap bid'ah itu karena belum pernah baca yang pendapat lain saja. Jadi yang mulainya asyhadu an la ilaha illallah itu baru ngacung, jangan menyalahkan yang mulai dari awal. Yang mulai dari awal jangan menyalahkan yang mulainya tengah. Semuanya ada riwayatnya. Babun bab baru 3558 dari Mu'adz bin Rifa'ah, dia menyampaikan dari bapaknya Rifa'ah, dia berkata, qama telah berdiri Abu Bakar As-Siddiq di atas mimbar kemudian menangis. Lalu dia berkata, telah berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal awal, pada tahun awal Hijriah, di atas mimbar kemudian Nabi menangis. Nah, jadi maksudnya Abu Bakar tuh niru Nabi saja. Dulu Nabi pernah naik mimbar nangis, nah, saya ikutan Nabi naik mimbar nangis. Nah, adapun nangisnya Nabi ini kenapa? Dijelaskan oleh para ulama, karena Nabi tahu dosa-dosa yang dilakukan oleh umatnya nanti setelah beliau wafat. Selama beliau masih hidup masih aman, Pak. Tidak ada peperangan di antara para sahabat, aman. Ayo begitu Nabi wafat, nah, mulai kacau. Ada para sahabat yang kemudian berperang sesama mereka, nah, maka beliau menangis. Dan makna yang saya sampaikan ini ada dalam satu hadis yang sahih. Ana amanatun li ashabi. Beliau bersabda, saya ini selama masih hidup, maka saya ini merupakan keamanan untuk sahabat-sahabatku. Apabila saya sudah pergi maksudnya mati, maka pasti datang kepada para sahabat-sahabatku apa yang sudah dijanjikan bahwa mereka akan melakukan, termasuk perang antar sahabat itu. Nah, itu terjadi setelah Nabi wafat. Sahabat-sahabatku selama mereka masih hidup itu keamanan bagi umatku. Kalau sahabat-sahabatku sudah mati semua, maka pasti datang kepada umatku apa yang mereka sudah dijanjikan, yaitu bid'ah-bid'ah. Nah, maka bid'ah-bid'ah itu muncul setelah para sahabat wafat. Mulai ada Khawarij, mulai ada Mu'tazilah, mulai ada Syiah, mulai ada Murji'ah, Qadariyah. Itu semua setelah para sahabat. Di masa para sahabat nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena mereka tidak berani, karena para sahabat sangat getol sekali untuk memerangi bid'ah-bid'ah seperti itu. Ya sudah mulai ada benih-benihnya itu ada, tapi yang sudah kuat kemudian punya pengaruh banyak itu belum ada di masa sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, itulah yang membuat Nabi SAW menangis, yaitu beliau tahu bahwa nanti umatnya akan mengalami sesuatu yang merusak agama mereka dan Nabi tidak senang seperti itu. Faqala, maka Nabi bersabda, is'alu mintalah Allah kepada Allah al-afwa, supaya dimaafkan, yaitu atas dosa-dosa kalian, karena kalian akan melakukan dosa-dosa. Wal afiyah, juga minta sejahtera. Fa inna ahadan, karena sesungguhnya seseorang itu lam yuta, tidaklah diberi ba'dal yaqin, setelah yakin. Yakin itu adalah nama lain dari iman. Tidak diberi setelah iman khairan, yang lebih baik minal afiyah, daripada sejahtera. Jadi kalau kita berdoa, maka bagus kita minta as'alullahal afiyah. Bahkan dalam satu hadis disebutkan ahabba, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau seseorang itu minta afiyah. Saya carikan hadisnya lagi. Nah, ini masu'ilallahu syai'an, tidaklah Allah diminta dengan sesuatu yang lebih dia cintai daripada seseorang itu minta afiyah. Sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang telah
terjadi maupun yang belum terjadi. Maka selalulah wahai hamba-hamba Allah untuk berdoa kepada Allah. Nah, terutama berdoa minta afiah tadi. Riwayat Tirmidzi didhaifkan Albani, tapi disahihkan oleh Hakim. Dan kita mengikuti Imam Hakim nggak ada masalah, Pak. Karena semuanya ulama kita. Jadi tidak harus mengikuti yang mendhaifkan. Dan ada satu hadis juga di mana menghasung kita kalau kita menunggu antara azan dan qamat, maka kita disuruh meminta al-afiyah. Saya tampilkan dalilnya, Pak. Riwayat Tirmidzi juga. Nah, ini nomor 3594. Kalau hadis ini tadi kan 3558. Nah, berarti belum datang, nanti akan datang. Nomor 3594. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa tidak ditolak di antara azan dan qamat. Maka mereka bertanya, apa yang harus kita ucapkan antara azan dan qamat ya Rasulullah? Beliau mengatakan, sallallahu, mintalah kepada Allah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, ini termasuk sunnah yang sudah dilupakan, Pak. Jadi adzan selesai, kemudian kita menunggu qomat kan. Salat sunnah 2 rakaat, itu sunnah. Ada satu sunnah lagi, yaitu kita berdoa as'alullahal afiyah fid dunya wal akhirah. Saya minta kepada Allah afiyah, sejahtera dunia dan akhirat. Ini bisa kita terapkan nanti pas setelah adzan Isya ya, supaya kita semuanya termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebenarnya tidak ada gunanya kalau kita itu mengaku ahli sunnah tapi tidak melakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dakwaan nama kan semua orang bisa mendakwah, Pak. Orang Syiah juga merasa paling benar mereka. Orang Khawarij juga merasa paling benar. Qadariyah merasa paling benar. Ahlu Sunnah juga merasa paling benar. Semua merasa paling benar. Tapi yang paling inti sebenarnya bukan itunya. Yang paling inti siapa yang paling melakukan sunnah Nabi, itulah Ahlu Sunnah. Kalau seandainya kelompok-kelompok sesat, tapi mereka lebih mengikuti sunnah, ya dalam bab itu mereka lebih mulia daripada kita Ahlu Sunnah. Karena intinya bukan pengakuan saya Ahlu Sunnah, bukan. Seumur hidup kita tidak pernah mengaku sebagai ahlu sunnah, gak ada masalah. Yang penting amal kita sesuai sunnah. Itulah makna ahlu sunnah. Ahlu sunnah, pelaku sunnah, pengikut sunnah. Nah, berarti sunnah Nabi dilakukan. Baik, karena itu supaya lebih terkesan kita baca, saya ucapkan, panjenengan tirukan. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, lafalnya tidak harus seperti ini salah satu contohnya saja. Ya Allah, sesungguhnya saya minta kepada Engkau sejahtera dunia dan akhirat. Hadisnya dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Meskipun saya tahu Syekh Albani mendhaifkan, Pak. Tapi sekali lagi, kalau ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Ulama kita semua. Nah, kita itu bebas milih yang mana. Mau mengikuti yang sahih silahkan, mau mengikuti yang dhaif silahkan. Yang penting kita karena bukan ulama, ngikut ulama, selesai. Contohnya membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, sudah banyak yang mengamalkan, semangat. Tiba-tiba ada ustadz mengatakan itu dhaif. Nah, silahkan mendhaifkan, memang ada yang mendhaifkan. Tapi yang mensahihkan juga banyak. Jadi yang mendhaifkan tidak usah membuat kacau yang mensahihkan. Masyarakat sudah semangat, biarkan mereka membaca. Jadi menurut saya kurang bijak seandainya kita melihat masyarakat sudah semangat mengamalkan satu hadis yang dianggap sahih oleh sebagian ulama, kemudian kita gembosi, enggak usah dibaca itu Al-Kahfi, akhirnya nggak ada yang baca, Pak. Padahal sudah bagus mereka membaca. Baca daripada tidak membaca itu lebih bagus baca. Dan ada yang mensahihkan, ya sudah selesai. Kecuali kalau sepakat semua ulama mengatakan ini tidak sahih, ini dhaif, nah, itu lain lagi. Tapi kalau ada sebagian yang mensahihkan, silakan lanjutkan. Termasuk misalnya salat isyraq, ya. Siapa yang salat subuh di masjid, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian salat sunnah 2 rakaat, pulang bawa pahala haji umroh. Sudah ada yang semangat, jangan digembosi dengan mengatakan itu ada yang mendhaifkan. Memang ada yang mendhaifkan, tapi yang mensahihkan juga ada. Siapa yang mensahihkan? Imam Bukhari mensahihkan, Imam Tirmidzi mensahihkan. Kurang apa lagi, Pak? Ada yang mendhaifkan, ada, tahu saya. Tapi
tidak perlu kita menggembosi orang-orang yang sudah semangat dalam kebaikan seperti itu. Biarkan mereka dari nas ya'malun. Tambah satu hadis lagi 3559 dari Maula li Abi Bakar, bekas budaknya Abu Bakar. Ini berarti tidak jelas orangnya, berarti dhaif. Dari Abu Bakar dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asarra, tidaklah berterus-terusan man istighfara, orang yang istighfar. Walau fa'alahu, meskipun dia melakukannya fil yaumi, dalam sehari 70 marrah, 70 kali." Jadi artinya kalau kita terperosok dalam perbuatan dosa kemudian kita istighfar, meskipun sehari terulang 7 kali, selama memang betul-betul itu tidak disengaja untuk mengulang-ulang terus seperti itu tidak dianggap berterus-terusan. Ini sebenarnya menafsirkan ayat Quran, Pak. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan walam yusirru ala ma fa'alu. Surat Ali Imran 135. Orang-orang yang baik itu kalau sudah melakukan perbuatan dosa maka fastaghfaru, istighfar. Walam yusirru, dan tidak berterus-terusan di dalam perbuatan mereka. Nah, hadis ini mengatakan seandainya terulang lagi dalam sehari, tapi setelah terulang dia istighfar, terulang lagi istighfar, tapi sebenarnya dia sudah berusaha untuk menghindar, tapi kejeglong lagi. Nah, maka itu tidak disebut asorro, tidak disebut berterus-terusan. Selama istighfarnya tenanan loh, Pak. Kalau istighfarnya main-mainan ya itu bukan istighfar namanya. Orang sambil melihat sesuatu yang haram sambil subhanallah, mantap sekali. Nah, itu bukan subhanallah itu. Itu malah dosanya double, Pak. Dosa haram dan dosa melecehkan tasbih. Karena tasbih digunakan untuk sesuatu yang haram. Itu sama dengan orang mau berzina, doa dulu, bismillah ya Allah berkahilah. Dosanya double 2 itu. Zina dosa, membaca bismillah pas zina tambah dosa lagi. Ini berarti melecehkan bismillah untuk zina. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ini yang dapat kita pelajari betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.